Mem- Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya. Momen Hakim Wahyu terbata-bata usai bacakan vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo. Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso terlihat terbata-bata saat membacakan vonis pada terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Seperti diketahui bahwa Ferdy Sambo divonis mati oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin 13 Februari 2023. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Saat ini Hakim Wahyu usai membacakan vonis pidana mati untuk Ferdy Sambo, dirinya hendak menyampaikan soal beban biaya perkara yang dibebankan pada negara. Namun beberapa kali ucapannya tak terdengar jelas karena terbata. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan kepada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Saat vonis mati dijatuhkan, sorakan pengunjung langsung menggema. Setelah mendengar putusan majelis hakim, Ferdy Sambo kemudian duduk di kursi terdakwa. Kedua matanya tampak terus berkedip. Tak lama kemudian, hakim menutup sidang. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan ditutup. Ferdy Sambo lalu mendekati para kuasa hukumnya dan terlihat mereka tengah mengobrol beberapa menit. Setelah itu, Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Vonis hakim ini lebih berat dibandingkan tuntutan dari jaksa yang menuntut Ferdy Sambo dengan pidana seumur hidup. Hakim Wahyu menyatakan terdapat sejumlah hal yang memberatkan dalam putusan terhadap Ferdy Sambo. Pertama, perbuatan Ferdy Sambo dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi selama 3 tahun. Kedua, perbuatan Ferdy Sambo mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban. Ketiga, perbuatan Ferdy Sambo menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Keempat, perbuatan Ferdy Sambo tidak pantas dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, dalam hal ini Kadif Propam. Kelima, perbuatan Ferdy Sambo telah mencoreng institusi Polri di mata Indonesia dan dunia. Keenam, perbuatan Ferdy Sambo menyebabkan anggota Polri lainnya terlibat. Ketujuh, Ferdy Sambo berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya. Diketahui Ferdy Sambo bersalah melanggar pasal 340, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer dari jaksa penuntut umum. Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 contoh pasal 33 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.